Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada mahasiswa dari 7 MPIA dan 7 MPIB. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan online ya. Untuk siang hari ini kita masuk ke pertemuan yang kesekian ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bersama ya tutorial tentang pembuatan report atau laporan ya dengan menggunakan query dari basis data yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan Microsoft Access. Oke, mari kita mulai saja ya kuliah dengan diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada 3 pertemuan atau 3 tutorial kemarin ya, saya sudah menjelaskan tentang teknik atau bagaimana cara kita membuat data ya, membuat tabel ya, kemudian membuat query, membuat form, dan yang hari ini kita akan belajar bersama-sama membuat report atau laporan. Jadi kalau tabel, kemudian query ya serta form itu hanya bisa dilihat di layar monitor ya. Sementara kalau report selain nanti item-item datanya bisa kita lihat di layar komputer juga bisa di print out atau dicetak ya sehingga kemudian bisa disajikan secara manual. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membuat report atau laporan menggunakan fasilitas Microsoft Access ya dengan menggunakan tabel serta query yang sudah kita buat ya pada 2 atau 3 tutorial kemarin. Oke. Untuk mengawali seperti biasa kita buka dulu ya program atau aplikasi Microsoft Access yang sudah kita install. Oke, kita buka dulu seperti biasa. Ya, aplikasinya. Oke, kita buka dengan menggunakan Microsoft Access. Kalau di sini saya menggunakan Microsoft Access 2007. Microsoft Office. Nah, kita buka Microsoft Access 2007. Oke, ini tampilan ya untuk halaman depan ya untuk Microsoft Access 2007. Oke, saya share ulang lagi. Oke, seperti biasanya untuk membuat report maka kita sudah harus memiliki basis data terlebih dahulu ya. Pada 3 tutorial kemarin kita sudah berlatih bersama-sama mempraktekkan untuk membuat tabel ya, tabel data kependidikan. Kemudian di minggu berikutnya kita sudah belajar bersama-sama praktik membuat query ya. Query dari tabel yang sudah kita relasikan ya antara satu field dengan field lain yang memiliki kesamaan field di dalam tabel-tabel yang sudah kita buat. Oke, supaya untuk menyingkat waktu, saya gunakan tabel serta query yang sudah kita buat pada perkuliahan beberapa pertemuan yang lalu. Saya klik open. Kemudian kita klik di sini datanya ya, kita buka data aksesnya. Nah, ini saya pakai data yang kemarin kita buat, yaitu menggunakan data kependidikan sekolah. Ini ekstensinya atau tipe filenya menggunakan tipe MDB atau Management Database. Kita klik open. Nah, otomatis kita memiliki tabel, di sini ada 3 tabel ya, data guru, bisa kita klik. Ini sudah kita buat kemarin, ya. Data guru, isinya hanya 5, ya, kalau hanya simulasi isinya 5, ya. Nanti untuk data yang sesungguhnya itu bisa isinya sampai puluhan, ya. Apalagi kalau misalkan sekolahnya sampai SMP atau SMA atau aliyah itu gurunya bisa sampai 50. Kalau untuk sistem basis dari kampus ya, dosen tenaga pendidikan bisa sampai ratusan atau ribuan.
Kemudian berikutnya kita memiliki data tentang gaji pokok. Kita klik gaji pokok di sini. Ya. Ini ada 10 kriteria golongan, dari mulai golongan 2A, 2B, sampai dengan golongan 0 dan 1, ya, beserta tarif besar gaji pokoknya. Kemudian satu lagi adalah tunjangan. Ya, tunjangan ada 3 kriteria, PNS, K1, K2, beserta tarif tunjangannya. Nah, di data guru di sini ya ada field golongan, ini ya. Kemudian di gaji pokok juga ada field golongan. Lah, field golongan di data guru serta field golongan di gaji pokok kita relasikan, sehingga nanti antara tabel data guru dengan gaji pokok itu bisa nge-link. Sementara untuk tunjangan ini ada field status ya. Data guru ada juga field status di sini ya. Field status di tabel data guru kita linkkan dengan field status di tunjangan, sehingga nanti ada relasi antara data guru dengan tunjangan. Sehingga begitu kita buat query-nya ya, nanti kita bisa menggabungkan 3 tabel sekaligus. Nah, kita lihat ini ya, kemarin ada relasi antara tabel data guru, tabel gaji pokok, dan tabel tunjangan, sehingga menghasilkan query gaji tunjangan. Nah, ini. Oke, untuk hari ini kita bersama-sama praktik ya, menggunakan atau membuat report ya, atau laporan. Caranya sangat sederhana sekali ya, sama halnya kemarin kita bersama-sama membuat form ya, dengan akses. Oke, caranya kita cukup klik create di sini, create, kita klik create di sini. Kemudian kita gunakan yang report wizard. Kita gunakan report wizard. Report wizard-nya kita klik. Nah, di sini kita pilih tabel atau query yang mau kita buat laporannya. Jadi di sini ada 3 tabel, tabel data guru, tabel gaji pokok, serta tabel tunjangan. Sedangkan untuk query-nya hanya ada 1 query, yaitu query gaji dan tunjangan. Oke, kita coba satu persatu ya, dari mulai tabel data guru dulu. Caranya kita klik saja, kita masukkan satu persatu di sini ya. Dari mulai nomor urut, nama, NIP, tempat lahir, tanggal lahir, kualifikasi pendidikan, pangkat, golongan, status. Kemudian kita klik next, ya. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini akan muncul report, ya, report data guru. Ini siap cetak, ya. Kalau kita mau ngecek siap cetak, tinggal klik di sini print, ya, atau ini sini print. Kemudian kita klik print preview, print preview. Print preview. Nah, ini nanti bisa di print. Nah, ini bisa langsung di print. Oke. Oke, sekarang ini masih sangat sederhana sekali ya. Tinggal kita buat variasi untuk keterangannya, judulnya dan sebagainya. Oke. Caranya ini kita klik tadi ya, data guru di sini, kemudian klik kanan, kita ke layout design aja, layout design. Ini misalkan hurufnya mau kita ubah, fontnya, ya, kita ubah menjadi, katakanlah menjadi 12. Kemudian misalkan hurufnya ke Arial Black, misalkan. Ini juga sama, ya. Arial Black 12. Kemudian kalau terlalu lebar bisa kita persempit. Nomor urut. Kita lebarkan. Oke, ini misalkan kita ubah menjadi center.
Kemudian nama juga sama. Ya, kita ubah menjadi Arial Black 12. Ini juga sama. Ya, ini Arial Black 12. Nah, berikutnya nip. Ya, nip. Ini kita ubah misalkan ke Arial Black 12. Ini kalau terlalu lebar, kita persempit aja. Ini kita ubah ke Arial Black ke 12. Kita persempit. Kemudian tempat lahir, ini juga kita rubah menjadi Arial Black 12. Ini juga sama, kita ubah menjadi Arial Black 12. Kita persempit lagi di sini ya. Kita taruh kursornya di border, kemudian kita persempit. Oke, kita geser roomnya. Tanggal lahir kita ubah Arial Black 12. Tanggal lahir. Ini kita perlebar sedikit. Tanggal lahir. Kemudian ini kita ubah lagi ke Arial Black 12. Kita perlebar. Kualifikasi pendidikan. Kita ubah Arial Black 12. Arial Black 12. Kita geser. Kita ubah underscore-nya, kita hilangkan. Pangkat sama Arial Black 12. Arial Black 12. Kita geser kiri. Golongan juga sama. Kita ubah ke Arial Black 12. Status juga kita ubah ke Arial Black 12. Arial Black ke 12. Kita geser. Nah, kita persempit. Oke, berikutnya tinggal klik print preview. Nah, ini nabrak ya. Nah, nabrak nanti tinggal dirapikan aja. Oke, close print preview-nya terlalu besar ini ya. Supaya ini bisa muncul, atau kita klik coba page setup-nya. Page up-nya kita ubah ke landscape. Nah, kita ubah ke landscape, coba. Kemudian ada beberapa file yang mungkin bisa kita persempit lagi. Sehingga nanti bisa muncul. Mungkin bisa kita persempit. Oke, mungkin ini enggak 12 kebesaran ya. Ini ganti aja 10. Oke. Teleponnya kita ganti 10. Oke, ini bisa kita persempit kalau 10. Sehingga nanti bisa muncul di satu lembar kertas. Ini kita ubah jadi 10.
Oke, kita ubah jadi 10. Kita ubah ke 10. Nah, ini kalau sudah 10, kita persempit ya, sehingga nanti bisa kelihatan. Oke. Oke, nah sekarang caranya tinggal kita klik print preview. Nah, ini sudah muncul jadi satu laporan dalam satu lembar. Tinggal kita mengubah judulnya. Judulnya kita klik, ini tadi di data guru, kita klik kanan, layout view. Ini kita ubah, ya. Kita ganti laporan, ya. Laporan misalkan keadaan guru di SMP Sukamaju tahun akademik tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini kita kecilkan jadi 14 misalkan. Oke, berikutnya kalau mau masukkan logo juga bisa. Nah, misalkan kita masukkan logo, klik dokumen, misalkan logo, oke lah, kita pakai logo IAIN aja nggak apa-apa. Logo IAIN. Nah, kita pindah ke sini dulu. Nah, ini tinggal. Oke, kalau sudah, berikutnya adalah lagi cek di print preview. Ini jelek ya, nanti bisa diganti. Oke, coba kita ganti dulu. Ini nggak terlalu bagus untuk logonya. Logo IAIN hitam. Nah, tinggal dipilih aja yang logo yang paling bagus. Oke, kita sudah selesai membuat report untuk data guru, ya. Oke, berikutnya kita coba membuat report untuk query guru dan tunjangan, ya. Query guru dan tunjangan, caranya kita klik dulu, ya, atau kita simpan dulu ya, biar data nggak hilang, jangan lupa. Ini save dulu aja. Berikutnya adalah create, ya, kemudian kita klik di report wizard. Oke, kalau tadi kita membuat report atau laporan dengan menggunakan tabel data guru, sekarang kita membuat report atau laporan dengan menggunakan query gaji dan tunjangan. Oke, kita pilih ini query gaji dan tunjangan. Kemudian field-nya kita masukkan satu persatu, ya. Nah, oke. Ya, untuk simulasi datanya hanya 5, tapi kalau untuk data kepentingannya sebenarnya, ya, datanya ini bisa sampai puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan. Kemudian kita klik next, ya, kemudian finish. Nah, akan muncul report ini, ya, report dengan menggunakan query gaji dan tunjangan. Oke. Tinggal berikutnya kita edit ya, supaya kemudian reportnya ini bisa jadi satu lembar, ya. Kita pilih aja ini tadi query gaji dan tunjangan, klik kanan, kemudian kita klik yang layout view. Nah, layout view-nya kita tentukan dulu page setup-nya, ya, setting halamannya. Kita pakai yang landscape.
Kemudian size-nya, ukuran kertasnya, misalkan kita pakai A4 ya, atau pakai yang panjang. Kalau yang panjang itu legal ya, itu bisa 8,5 sampai 14 inci. Kalau yang folio F4 itu ukurannya 8,5 kali 13 inci. Oke, supaya karena ini filenya panjang, mungkin kita pakai aja yang legal. Nah, kita lihat dulu batasnya ini ya. Ini nabrak batas ternyata juga. Nah, kita edit di sini ya. Kalau tadi pakai fontnya menggunakan Arial, kita sekarang coba pakai, oke, kita ganti, oke, pakai Calibri juga boleh ya. Kita besarkan sedikit ke fontnya 12 mungkin ya. Kita ganti ke font 12. Oke, kalau terlalu sempit kita lebarkan. Oke. Kemudian ini kita setting tengah. Nib-nya kita ubah ke 12. Ini juga ke 12. Kemudian ini bisa kita persempit. Tempat tanggal lahir ini juga bisa kita ubah ke 12. Ya. Ini underscore-nya kita buang. Kemudian ini datanya kita pakai font Calibri 12. Ini kita persempit lagi. Tanggal lahir kita ubah ke 12. Underscore-nya kita ubah. Kita ubah ke 12. Kualifikasi sama ya. Kualifikasi pendidikan, ubah ke 12. Juga diubah ke 12. Ini supaya ini kita drag ke bawah. Nah, ini kita setting tengah. Ini juga setting tengah. Setting tengah semuanya. Oke. Pangkat ya. Pokoknya kita ubah jadi 12. Ini kita persempit. Oke. Golongan juga sama, kita ubah jadi ukuran 12. Status sama, kita ubah ke 12. Gaji pokok. Ini underscore-nya bisa kita ya. Oke, berikutnya tunjangan 12. Ini kita ubah jadi 12 juga. Oke. Kita klik tengah. Nah, sekarang tinggal kita ubah untuk judulnya, ya, jangan query gaji dan tunjangan, tapi kita ganti misalnya laporan, ya, pembayaran gaji dan tunjangan, misalnya. Guru di SMP Sukamaju. Nah, oke, ini kita lebarkan sedikit. Kita klik tengah. Oke. Nah, langkah berikutnya tinggal dicek ya, menggunakan print preview. Nah, kalau sudah bagus, artinya ini bisa dicetak ya dengan menggunakan print. Sangat sederhana sekali ya, membuat report atau laporan dengan menggunakan basis data akses. Oh ya,
Jika ada pertanyaan begini, Pak, kenapa kita harus susah-susah untuk menggunakan basis data pakai Access atau pakai Excel atau pakai Word? Bisa. Ya memang, kalau dari sisi kepraktisan untuk pelaporan memang lebih sederhana kalau kita menggunakan Access atau menggunakan Word ya. Cuman kalau nanti kita kita memiliki kompetensi lebih ya di dalam pemrograman komputer, dari basis data yang kita buat ini dengan menggunakan Access ya, paling tidak pakai Access, nanti yang lebih advance lagi ada yang pakai Fox Pro, ada yang pakai MySQL ya, atau pakai Microsoft SQL, itu bisa kita linkkan ya untuk membuat sistem informasi berbasis online ya. Kalau yang paling sederhana ya, yang only-nya itu hanya sekedar standalone di satu atau dua komputer pakai jaringan LAN, kita bisa menggunakan Microsoft Visual Basic ya, atau pakai DLP ya. Kalau kemudian sekarang menghendaki laporan itu bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet ya, maka kita bisa membuat aplikasi-aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu, misalkan dengan menggunakan PHP ya, atau bisa menggunakan CodeIgniter, atau bisa menggunakan Laravel. Nah, dasar-dasar basis datanya ini ada di pembuatan basis data, dan aplikasi yang paling sederhana untuk membuat basis data ini adalah dengan menggunakan Microsoft Access. Sehingga ini punya sisi kelebihan ya, manakala kita membuat basis data pakai Access, nanti kemudian bisa dilingkan dengan bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi ada linking, namanya basis data linking ya, objek ya, yang kemudian nanti data-datanya bisa kita lihat, bisa kita update ya, menggunakan fasilitas aplikasi yang bisa diakses secara online. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk tutorial kuliah praktikum Sistem Informasi Pendidikan. Kepada mahasiswa saya tugaskan untuk berlatih ya. Diulangi lagi jadi ini satu kesatuan ya. Pertama membuat tabel, ya tabel itu berisi fil-fil yang kemudian bisa kita isi datanya. Setelah kita punya beberapa tabel, kemudian kita relasikan antar tabel dengan melingkan atau menghubungkan antara fil-fil tertentu yang punya kesamaan antar tabel. Sehingga kemudian memunculkan sebuah query. Dari query kemudian kita bisa membuat form dan juga bisa sampai dengan membuat report atau laporan. Sekian dulu untuk kuliah pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian mahasiswa. Selamat mencoba di laptop atau di komputer masing-masing. Kita ketemu lagi di kuliah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.